Gimana kemarin Tante? Habis dipijit kan demamnya gimana? Udah hilang. Sudah nggak demam lagi. Iya. Tapi sebelumnya kan dari Sabtu demam toh, Ya, terus sakit kepala kan? ya. Hari Senin ke dokter, tapi belum ada hasil. Terus Selasa diminta tolong untuk tak pijet. Ya, Terus sembuh ya. ya. Tapi waktu sedang dipijit pun kepalanya sudah enteng ya, gitu ya. Oke. Kita melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum memijat titik-titik refleksi yang akan kita pijat sesuai keluhan. Pemanasannya minimal 5 menit saja ya. Caranya kurang lebih seperti video ini. Nanti sekarang ibu demam sama sakit kepala kan? Ya. Nanti kepalanya itu hitungan menit langsung sembuh itu. Kita pemanasan dulu ya. Setelah pemanasannya selesai, selanjutnya kita memijat di titik pertama, yaitu titik refleksi kepala atau otak. Titiknya tepat di bagian sini. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar pada layar video ini. Ini titik wajib ya, karena ketika orang demam biasanya mereka pusing atau sakit kepala. Jadi ketika kita memijat titik tersebut sakit kepala jadi plong, jadi rileks, otomatis penyakit-penyakit yang lain nanti cepat sembuh ketika kita memijat di titik-titik selanjutnya. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Bisa menggunakan ujung-ujung jari yang ditekuk ataupun alat pijat refleksi, kayu tumpul ataupun sejenisnya jika teman-teman punya seperti itu. Saya langsung percepat ya. Kita memijat di kaki sebelah kanan. Ingat, titik otak itu bentuknya silang. Jika sakit kepala sebelah kanan, titik pemijatannya di kaki sebelah kiri. Tetapi saya sarankan dipijat kiri kanan, lebih baik seperti itu ya. Saya memakai Marina ya, atau Hembody. Bisa juga pakai minyak zaitun, terserah teman-teman. Untuk pemijatannya bisa menggunakan ujung-ujung jari yang ditekuk ataupun alat pijat refleksi yang lainnya jika teman-teman punya seperti itu. Oke, saya percepat aja videonya ya, soalnya videonya kepanjangan kalau saya nggak potong-potong. Anggap saja setiap titik pemijatannya minimal 2-3 menit kiri kanan jika titiknya kiri kanan. Tetapi jika titiknya hanya ada di kaki sebelah, ya fokus pemijatan di kaki sebelah seperti itu. Kemudian kita memijat di titik hidung. Biasanya titik tersebut bermanfaat untuk mengatasi flu dan pilek. Jadi jika orang itu demam karena flu dan pilek, wajib memijat titik tersebut. Tetapi jika seseorang tersebut tidak flu dan pilek, berarti tidak wajib memijat titik tersebut. Mungkin karena pengaruh yang lain yang membuat dia demam seperti itu ya. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit setiap titiknya. Untuk cara pemijatannya bisa ikuti sesuai video ini ya. Kita bisa menggunakan ujung-ujung jari yang ditekuk ataupun menggunakan jari jempol tangan. Bisa juga menggunakan alat pijat refleksi yang tumpul jika teman-teman punya. Oke, supaya tidak kelamaan videonya, kita langsung pindah ke titik berikutnya. Kemudian kita memijat di titik refleksi kelenjar tiroid. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Salah satu manfaat memijat titik tersebut untuk mengatasi gangguan pada tenggorokan. Jadi ketika orang demam, penyebabnya salah satunya karena bermasalah di tenggorokan, entah itu radang tenggorokan dan yang lainnya. Jadi titik tersebut wajib dipijat jika seseorang demam karena radang tenggorokan atau ada masalah di tenggorokan seperti itu. Untuk cara pemijatannya ikuti sesuai video ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu supaya videonya nggak kelamaan atau kepanjangan, kita langsung pindah ke titik selanjutnya. Kemudian kita memijat di titik refleksi paru-paru dan bronkus. Ini wajib karena salah satu manfaat memijat titik tersebut selain untuk mengatasi gangguan pada paru-paru dan sesak napas, ini juga sangat penting sekali karena merupakan sebagai pemasok oksigen ke dalam darah, otak, jantung, ginjal, dan liver dan yang lainnya seperti itu.
Jadi sangat penting supaya nanti suplai oksigen dan aliran darah ke otak bisa lancar. Ketika otak sudah rileks, maka penyakit-penyakit yang lain juga bisa menyusul untuk cepat sembuh ketika memijat di titik selanjutnya. Kemudian kita memijat di titik refleksi lambung. Ini juga penting selain untuk mengatasi gangguan pada lambung, bisa juga untuk membantu mengatasi demam jika penyebab demam tersebut karena gangguan pencernaan. Karena salah satu penyebab orang demam yaitu masalah di pencernaan. Kita juga bisa menggunakan ujung jari yang ditekuk ya, jari telunjuk tangan. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut, jangan terlalu kuat. Terserah teman-teman, yang penting ikuti sesuai video ya. Oke, supaya tidak kelamaan videonya, kita lanjut ke titik selanjutnya. Kemudian kita memijat di titik refleksi limpa. Ini juga wajib karena selain mengatasi gangguan pada limpa, ini juga merupakan benteng pertahanan tubuh dan gudang darah. Dan salah satu manfaatnya memijat titik tersebut untuk mengatasi badan panas, dingin, dan masuk angin seperti itu. Dan titik limpa hanya ada di kaki sebelah kiri, di kaki kanan tidak ada. Ini kita pijat minimal 2-3 menit. Ditekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut ya, menggunakan jari telunjuk yang ditekuk. Bisa juga menggunakan alat pijat refleksi kayu tumpul jika teman-teman punya seperti itu. Oke, supaya tidak kelamaan videonya, kita langsung saja ke titik berikutnya. Kemudian kita memijat di titik refleksi amandel. Ini juga wajib karena salah satu penyebab orang demam karena peradangan pada amandel atau mengalami gangguan yang lain pada amandel seperti itu. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Dipijat dengan lembut ya, ditekan dengan tekanan yang stabil, jangan terlalu kuat. Oke, kemudian kita memijat di titik selanjutnya agar videonya tidak kelamaan atau kepanjangan, yaitu kita memijat di titik refleksi tenggorokan dan saluran pernapasan. Ini juga sangat penting sekali untuk mengatasi demam jika penyebabnya mengalami peradangan atau gangguan lain pada tenggorokan seperti itu. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit ya. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Ingat, teman-teman bisa menggunakan Hembody, Marina, minyak zaitun ataupun minyak pijat lainnya ya, seperti itu. Oke, supaya tidak kelamaan videonya, kita langsung saja ke titik selanjutnya. Kemudian kita memijat di titik kelenjar getah bening bagian dada. Semua titik yang berhubungan dengan kelenjar getah bening itu sangat penting sekali untuk kekebalan tubuh. Jadi ketika orang sakit, berarti itu menandakan kekebalan tubuhnya menurun. Jadi titik-titik yang berhubungan dengan kelenjar getah bening ini sangat penting untuk dipijat. Kita pijat titik tersebut kiri kanan minimal 2-3 menit seperti itu. Kemudian kita memijat di titik kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, semua yang berhubungan dengan getah bening itu sangat penting sekali untuk kekebalan tubuh manusia. Seperti itu ya. Ini kita pijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Untuk cara pemijatannya bisa ikuti sesuai video ini. Oke, supaya tidak kelamaan videonya, kita langsung memijat di titik berikutnya. Kemudian kita memijat di titik refleksi kelenjar getah bening bagian perut. Ini juga penting untuk kekebalan tubuh manusia. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut ya. Jangan ditekan terlalu kuat, nanti sakit banget ya. Seperti itu. Untuk cara pemijatannya bisa ikuti sesuai petunjuk pada video ini. Kemudian kita memijat di titik selanjutnya, yaitu titik refleksi getah bening. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit.
Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini berhubungan dengan kekebalan tubuh. Jadi semua titik refleksi kelenjar getah bening ini sangat penting sekali untuk kekebalan tubuh. Untuk cara pemijatannya bisa ikuti sesuai video ini. Kita tekan dengan tekanan stabil dan dipijat dengan lembut. Jangan ditekan terlalu kuat ya, nanti terlalu sakit seperti itu. Ditekan seadanya saja, yang penting ada penekanan dan dipijat dengan lembut. Kemudian titik yang terakhir, kita memijat di titik Jusanli. Titiknya 4 jari di bawah lutut. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Biasanya orang ketika demam, titik tersebut sakit banget ya. Ini dipijat sampai sakitnya berkurang bahkan hilang seperti itu. Ini juga titik pendukung saja untuk membantu mengatasi demam seperti itu. Itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan selamat mencoba.